PDIP itu harusnya berkoalisi atau masuk dalam pemerintahan? Sampai hari ini kalau saya pikir ya, pribadi dan juga tentu pribadi ini kan juga harus melihat gimana yang bagus untuk PDIP, khususnya untuk elektoral. Kalau kita bicara partai kan elektoral dulu, ya kan. Partai ini nothing kalau dia nggak punya suara. Ya. Artinya kita mesti dengar suara-suara di bawah. Sampai hari ini belum nemu suara dari bawah yang mengatakan kita suruh gabung. Jadi rasa-rasanya itu yang lebih tepat. Jadi kan orang bilang nih partai-partai nanti akan setor nama, bukan cuma partai-partai loh yang aktif setor nama. Orang yang nggak berpartai itu juga aktif setor nama begitu. Jadi banyak orang yang sedang upaya memantaskan diri, itu kan hal yang wajar lah dalam suasana seperti ini. Namun Pak Prabowo akan tetap fokus semua keputusan siapa yang berada di kementerian ini, siapa yang jadi menteri itu adalah hak prerogatif beliau. Artinya kalau istilah Pak Prabowo ada berbagai syarat, tapi ada dua syarat yang paling penting. Pertama adalah integritas, kemudian kedua kompetensi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, cuma untuk para penonton Unpacking Indonesia, selamat datang Bung Chiko Hakim. Thank you Abang. Terima kasih diundang. Kalau ngundangnya udah lama, tapi waktu kan masa kampanye itu Ciko luar biasa. Ya. Kita cuma nonton-nonton aja kan, debat sana, debat sini rame kan. Nah, tapi sekarang kan udah agak senggang ya. Waktu sudah agak rileks. Pilpres sudah selesai, kemudian Pileg juga sudah selesai. Kemarin sempat maju di Jakarta Utara ya. Jakarta Barat. Di Jakarta Barat. Cuma ya itulah. Belum. Kalau pemilihan ini kan garis tangan juga, ya kan. Dan nama bukan pakai Chiko Hakim. Pakai Chiko Hakim, nggak ganti. Nggak ganti kan, nama. Terlalu pede, pakai nama panjang beneran, jadi nggak ada yang kenal. Bagaimana nih suasana di internal PDIP? Ya setelah ya kan memang tidak terlalu gonjang-ganjing seperti sebelumnya ya. Betul. Tapi kan tetap ini kalau saya lihat PDIP ini tetap menjadi fokus pembicaraan. Di kalangan para politisi ya, juga kalangan pejabat, aktivis. Karena posisinya kan memang betul dalam Pilpres tidak menang. Tetapi di dalam Pileg posisinya kan masih sangat strategis ya, gitu. Sampai orang mengharapkan oposisi atau di dalam kan gitu. Kalau di dalam seperti apa, di luar seperti apa. Dan komen-komen kalau saya lihat paling banyak mengharapkan di luar. Betul. Supaya ada pengawasan ya, kontrol politiknya lebih kuat gitu. Ya tapi kan yang menentukan kan Ibu Mega semua kan. Akhirnya. Mau di mana kan pada akhirnya. Jadi masih santai-santai aja suasana gimana? Di PDI Perjuangan kan kader berusaha yang menentukan Ibu Megawati Soekarno Putri, ya, Ibu Ketua Umum. Dan memang itu juga sesuai dengan konstitusi di internal kita ya. Iya. Tapi tadi yang Abang bilang itu menarik gitu. Kita sedang menikmati dalam tanda kutip ya posisi ini. Dalam artian bahwa walau ada yang mengecewakan hasil Pilpres ya, tetapi kita merasa cukup tidak terlalu sedih atau mutung ya kan, karena memang Pilegnya alhamdulillah gitu ya. Kita hat-trick 3 kali berturut-turut dan belum pernah ada partai politik yang bisa mengatakan hal yang sama lah di era reformasi ya. Kalau yang kedua kan menang karena dibilang faktor Jokowi. Betul. Ketiga tanpa Jokowi juga tanpa tetap menang. Bahkan ada upaya untuk menurunkan suara gitu ya. Jadi kita masih bisa menang. Itu artinya memang partai ini kita memang sudah mengakar dan lain-lain. Nah, kita sedang menikmati itu dalam artian kita masih wait and see ya sebagai partai yang sikap politik kita akan ditentukan kemudian. Mungkin
di Rakernas mungkin juga enggak. Walaupun di Rakernas 23 24 katanya. 24 ya. 24 ya. Mulai 24. Nah, itu. Nah, tapi ini yang menarik bahwa itu tadi harapan dari masyarakat konstituen memang sampai hari ini masih terbawa perasaan dari Pilpres kemarin. Harapannya suasana batinnya kader maupun simpatisan, pengurus dari mulai akar rumput sampai tataran elit gitu ya, yang saya ajak bicara memang mayoritas suasana batinnya sebaiknya berada di luar pemerintahan. Tapi kan ini semua itu saya katakan masih euforianya masih karena ada suasana yang kemarin baru kita rasakan, tapi pada akhirnya nanti tentu akan kita sikapi bersama ya, di Rakernas maupun rapat-rapat lainnya, dan tentu pada akhirnya karena kebijakan strategis menjadi haknya Ibu Ketua Umum. Jadi kita bukan dalam posisi sulit sebenarnya gitu kan. Banyak juga yang suka masih ngeledek lah ya 16% low bet. Sebenarnya enggak. Kalau sekarang ini dengan 110 kursi di parlemen bahkan bisa lebih ya, bahkan ada beberapa yang kita masih gugat di Mahkamah Konstitusi. Itu kan kita dalam posisi yang it's our choice. Pilihannya ada di kita, bergabung atau tidak. Dan kita akan lebih seksi bagi presiden terpilih untuk mengajak berkoalisi dibanding partai-partai lain yang jumlah kursinya di parlemen tidak sebanyak kita. Selain itu juga jumlah yang ada di parlemen itu, jumlah hasil pemilu kita ini kan memang itulah suara PDI Perjuangan yang agak sulit dikotak-atik ke depannya juga. Jadi benar-benar partai yang solid gitu, bukan suaranya tiba-tiba melambung karena kebetulan karena isu dan lain-lain, momentum. Nah, ini kan bukan begitu kan. Jadi memang lebih solid bagi presiden terpilih siapapun itu untuk mengajak kita berkoalisi. Jadi kita masih menikmati itu. Nah, akhirnya sekarang juga yang menjadi fokus kita bukan terkait dengan koalisi atau enggak. Sekarang ini kan kita mau menghadapi pilkada serentak. Ya, di 545 daerah seluruh Indonesia ya, mulai dari provinsi sampai kabupaten kota. Nah, ini yang betul-betul kita lagi pikirkan, nah, juga akan dibahas di Rakernas. Tim pemenangan yang tidak terlalu besar di tingkat DPP sudah dibentuk ya, walaupun belum dapat SK nih. Itu saya juga termasuk alhamdulillah dalamnya. Nanti ya ini ya yang menjadi keseharian kita sekarang pilkada lebih ke sana. Sudah rekrut ini ya, sudah ada rekrut lembaga-lembaga survei ya. Kita sudah meminta banyak lembaga survei untuk kasih masukan, kasih ini. Mungkin kita akan kasih rekomendasi ke depan lah untuk yang mana. Ya saya kira memang fokusnya sekarang sudah ke pilkada ya. Kalau ini sambil jalan ya. Sambil jalan. Soal persoalan kabinet ini kan kita lihat tanggal 20 nanti. Dan repot juga. Kalau memang mau nambah menteri kan harus rubah undang-undang. Betul. Apakah Perpu, apa revisi undang-undang, atau judicial review ke MK, itu kan sebenarnya makan waktu semua ya. Betul. Dan banyak para ahli ketatanegaraan mengatakan bahwa masa presiden begitu dilantik langsung bicara Perpu. Iya, benar. Iya kan? Bukan bicara action ya, apa yang mau dia lakukan. Setuju. Jadi jangan terjebak juga ya. Jadi sebenarnya terkait dengan jumlah menteri ini kan menarik ya. Sebenarnya mau jumlah berapapun terserah lah ya. Tapi kan kita harus bicara bukan jumlahnya dulu. Yang harus bicara kan kebutuhannya apa. Tantangannya apa. Kan selalu mengatakan karena kebutuhan dan tantangan bangsa ke depan besar. Ya apa tapi? Harus spesifik dong. Namanya apa? Nomenklaturnya apa nanti? Ya kan detailnya gitu. Seperti apa? Detailnya apa? Saya kemarin sempat bilang gitu. Apakah kita mau, let's say, kita ini sekarang harus mengambil sumber daya mineral dari luar angkasa, Mars, atau bulan. Akhir kita perlu kementerian luar angkasa. Kan gitu. Maksudnya itu contohnya gitu. Atau karena kita mau bangun pembangkit listrik tenaga nuklir, membangun senjata nuklir, ya kan? Kita perlu kementerian itu khusus. Ya. Dan itu menjadi diskursus dulu, ya kan? Sebelum baru kita perlu nih orang-orang di situ. Dan dari sekarang kan. Dari sekarang itu yang harus narasi itu yang harus dibangun, bukan narasi 40 menteri ya kan, karena alasan-alasan rekonsiliasi. Loh, tapi kan harganya terlalu mahal, dan rekonsiliasi yang dipaksakan hanya dengan cara bagi-bagi kursi itu kan hanya menunjukkan kepemimpinan yang lemah menurut saya. Iya kan? Sebagai sistem presidensial ya. Karena harusnya dia firm dong. Kalau parlementer boleh lah. Terus yang kedua, yang terakhir juga,
kan ini bukan pemerintahan pertama di Indonesia, iya kan? Kalau kita bicara rekonsiliasi, Pak Jokowi juga kemarin kan ribut sama Pak Prabowo. Akhirnya Pak Prabowo masuk. Apakah jumlah menterinya juga ditambah? Kan enggak juga. Jadi banyak lah ininya ya. Yang sebenarnya nggak masuk akal kalau itu. Ya artinya kan memang sekarang fokus antara Pak Prabowo dengan Bu Mega ya. Ini nampaknya nih substansi persoalan kebangsaan kita itu lebih banyak ditentukan oleh sejauh mana Pak Prabowo dengan Bu Mega ini bisa berkomunikasi intens secara langsung kan. Kalau sekarang kan yang kita banyak dengar ini kan pendapat-pendapat orang, ya kan. Dan mungkin di PDIP pun meraba-raba sendiri kan. Di luar juga berpersepsi gitu loh. Woi Pak Daniel, Waalaikumsalam. Daniel. Langsung ya? Langsung aja kita ngobrol. Loh ini kok agak Iya nih Bang, naik lagi saya. Kita udah live nih, langsung aja. Kita langsung. Ya kita ngomong-ngobrol santai aja tadi soal suasana PDIP gimana, panasnya gimana, dinginnya. Ini warna Gerindra. Warna Gerindra. Enggak mau pindah kan Mas Ciko? Kirain kan menghormati. Siapa lagi nih undang Daniel? Gue pakai Daniel. Satu itu, kedua kan dulu kan di PAN. Iya. Tokoh PAN pindah ke PDIP. Di PDIP tokoh juga. Ini gitu. Apa kabar Bung Daniel? Baik, ya? Bang. Baik. Jadi sekarang masih jubir Menhankam ya? Apa sih? Kementerian Menhan. Nah. Jubir Ketum Gerindra. Jubir Prabowo Subianto. Tapi cocok. Mudah-mudahan nanti jadi jubir presiden. Aduh. Amin. Kita prajurit Bang, prajurit itu taruh di mana aja. Iya. Prajurit kadang-kadang disuruh ke medan perang, selesai perang ditarik. Tapi ini terserah taruh di mana. Prajurit yang punya latar belakang jenderal. Iya. Kan bekas ketua umum PP Muhammadiyah. Masa lalu kan. Ya semuanya orang dilihat masa lalunya kan. Untuk ke depan kan gitu. Jadi kita tadi mau bicara soal persoalan ini terakhir ngobrol-ngobrol soal penambahan menteri. Dari 34 ke 40. Ya kan. Bung Ciko mungkin mau lanjutkan. Oh ya, selamat datang nih Bung Daniel ini. Tadi udah dijelaskan ya, juru bicara Menhan, Pak Prabowo dan Ketua Umum Gerindra sekaligus 3, luar biasa ini. Jadi soal penambahan menteri ya, tadi terakhir kan gitu ya. Sebenarnya jumlah berapapun nggak masalah. Sebenarnya ini Ahmad Daniel udah membahas ini di beberapa stasiun televisi. Oh ya. Dan intinya dari kami kalau kita boleh memberikan saran gitu, yang mestinya dibahas lebih dahulu adalah itu tadi, kementerian apa, kebutuhannya apa, tantangannya apa, itu jadiin diskursus dulu, lempar ke publik ya kan, apakah emang perlu ya kan, gimana ini sikap. Jadi kalau memang ternyata harus sampai 100 ya sampai 100 lah gitu. Tapi ya kan enggak kasarnya seperti gitu. Zaman Bung Karno ya, 100 menteri. Tapi kan enggak mungkin ya kan itu ya. Artinya kementerian-kementerian apa. Terus kalau ada kementerian yang mesti dirampingkan lalu dirjennya menjadi badan sendiri. Tapi kan juga artinya bukan berarti dia harus menjadi kementerian, ya kan. Mungkin bisa lebih kecil dari itu dan tapi memang harus dipisah. Banyak sebenarnya gitu argumen-argumen yang bisa dibangun tapi bukan dibangun berdasarkan bagi-bagi kekuasaan aja karena koalisinya gemuk kan gitu. Jangan sampai begitu ya kan, ini yang sensitif lah sekarang. Jadi intinya itu. Nah kembali tadi Bang Zulfan kan nanya soal hubungan Bu Mega dengan Pak Prabowo. Sampai hari ini kan sebenarnya kalau kita bicara hubungan Partai Gerindra dan PDI Perjuangan juga nggak ada masalah. Ya di parlemen senior saya di parlemen dari PDI Perjuangan kan juga cair ketika berhubungan dengan teman-teman dari Gerindra ya kan. Terus dalam perjalanan bahkan dalam masa Pilpres ya kan dan Pileg juga kampanye juga mereka sama-sama bekerja di parlemen tanpa ada kegaduhan ya kan. Itu suatu yang mesti kita apresiasi lah dari hubungan-hubungan baik antar partai politik. Jadi kalau itu
itu tadi ya, tapi kan antar keduanya gimana nih ya kita nggak tahu lah gitu ya. Kalau mereka punya hotline satu sama lain gitu juga nggak tahu. Tapi pada prinsipnya di PDI Perjuangan juga nggak ada yang menghalang-halangi kalau Pak Prabowo ingin bertemu ya kan. Dan juga seharusnya memang nggak ada halangan, apalagi duanya juga kawan lama ya kan, saling mengenal paling lama dibanding antar ketua umum yang lain ya kan. Jadi ya kita lihatlah nanti gimana. Gimana Bung Daniel mengenai wacana penambahan menteri ini ya? Apa pernah mungkin dialog di internal Gerindra, kira-kira arahnya seperti apa? Sampai dengan detik ini Bang, itu masih dalam proses pembahasan. Pak Prabowo menurunkan visi misi dan program itu dalam bentuk institusi. Jadi istilah saya itu menginstitusionalisasikan program dan visi. Itu yang sedang dilakukan. Artinya gini, program makan siang gratis, ada rencana untuk dibuat lembaga sendiri atau badan sendiri. Kemudian program-program yang ingin diakselerasi Pak Prabowo itu diturunkan melalui kementerian apa dan sebagainya. Nah, pembahasannya masih terkait dengan upaya institusionalisasi tersebut, termasuk misalnya bagaimana kita ingin mengakselerasi atau mengakumulasikan peningkatan pendapatan negara. Institusionalisasinya apakah masih seperti saat ini Kementerian Keuangan, di mana di situ Dirjen Pajak masih di situ juga bersamaan. Nah, itu yang sedang dibahas. Apakah perlu dipecah dua, Dirjen Pajak sendiri menjadi badan sendiri, yang bagian belanja apakah perlu disatukan misalnya dengan Bappenas dan sebagainya. Nah, itu masih diskusinya terkait dengan upaya institusionalisasi itu. Belum pada kesimpulan berapa jumlah kementerian yang akan dibentuk. Itu pertama yang keluarkan 40 itu siapa? Itu nggak jelas. Jadi nyaris kan yang mengeluarkan 40 bukan dari pihak Pak Prabowo. Apalagi Pak Prabowo sendiri tidak pernah ngomong terkait dengan itu. Saya juga tidak pernah ngomong terkait dengan itu. Saya nggak tahu dari mana. Tapi yang jelas dari disitulah kemudian tadi sudah verifikasi, sudah diturunkan. Baru kita bicara orang kan. Bicara orang nanti misalnya partai-partai tentu kan ya wajarnya memang dari partai-partai kan. Partai pendukung, kemudian ada nanti misalnya partai Masbuk kan, yang bergabung setelah menang kan, saya nyebutnya Masbuk. Masbuk itu orang yang sholat berjamaah tapi kemudian telat datang. Udah rakaat 1 baru kemudian ikut berjamaah gitu. Nyolek lagi. Itu biasanya nyolek kayak gini Bang. Nyolek belakang lah, itu namanya jamaah Masbuk. Dan yang dicolek itu kalau datang belakangan berjamaah bukan imamnya. Jamaah yang lain lagi kan? Nah, kalau rame nggak perlu gitu ya. Kalau nyolek langsung gabung aja. Tapi kalau tadinya cuma berdua colek imam. Itu kan kalau yang ngerti. Kalau yang nggak ngerti jamaah juga dicolek. Jadi ya udah. Jadi nanti kita baru orang-orangnya bicara, baru disampaikan masing-masing partai maupun dari pihak non partai. Jadi kan orang bilang nih, partai-partai nanti akan setor nama, bukan cuma partai-partai loh yang aktif setor nama. Orang yang nggak berpartai itu juga aktif setor nama begitu. Jadi banyak orang yang sedang upaya memantaskan diri, itu kan hal yang wajar lah dalam suasana seperti ini. Namun Pak Prabowo akan tetap fokus semua keputusan siapa yang berada di kementerian ini, siapa yang jadi menteri itu adalah hak prerogatif beliau. Artinya kalau istilah Pak Prabowo ada berbagai syarat, tapi ada 2 syarat yang paling penting. Pertama adalah integritas, kemudian kedua kompetensi. Jadi ya kompetensi ini penting. Nah, itu yang sering kan jadi perdebatan di publik kita, profesional dan non profesional. Nah, yang dimaksud non profesional itu partai politik. Nah, kita tidak bersepakat terkait dengan perspektif itu. Bagi kita ya yang dari partai politik pun harus profesional. Jadi kalau orang seolah-olah kita yang di partai politik itu nggak profesional, itu sesat perspektifnya. Justru di partai-partai politik itu banyak sekali orang profesional, orang profesional bidang keuangan, perbankan, orang profesional bidang hukum dan macam-macam. Artinya ya kalaupun dari partai politik harus dipastikan dia tepat jadi menteri pendidikan misalnya, menjadi menteri kesehatan dan sebagainya. Dia profesional. Nah, jadi sebenarnya kan warning sudah disampaikan oleh Pak
LBP ya. Pak Luhut itu kan sudah kasih warning, toksik. Nah itu kira-kira gimana? Ya, saya pikir sebagai nasihat itu kan bagus, sebagai tausiah dari Pak Luhut itu bagus loh Bang. Jadi diperingatkan hati-hati dengan yang toksik. Jadi sederhananya begini juga bagi Pak Prabowo, dan saya pikir sama lah dengan teman-teman PDIP dan hampir semua partai. Pak Prabowo itu menempatkan loyalitas pada poin pertama, Bang. Jadi loyalitas itu pengali nol. Jadi kalau orang nggak ada loyalitas berarti nol dia. Mau sepintar apapun dia, sekaya apapun dia. Tapi kalau loyalitasnya nol, maka dikali 100 pun akan jadi nol. Jadi loyalitas itu yang pertama. Oleh sebab itulah ketika bergabung dengan Pak Prabowo, bergabung dengan koalisi Indonesia Maju dan menjadi pembantu Pak Prabowo sebagai menteri, maka loyalitas itu penting. Jangan sampai kemudian kan yang dikritik ada loyalitas ganda dan sebagainya. Nah, Pak Prabowo selalu tentu menagihnya ya ketika Anda jadi menteri, Anda bekerja penuh untuk kepentingan rakyat, bekerja penuh untuk kepentingan kesuksesan kepresidenan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan itu sudah dibuktikan juga di dalam anggota kabinet sekarang. Betul. Ya. Pak Prabowo udah jadi teladan, Bang. Jadi maksud saya teladan itu adalah Pak Prabowo jadi prajuritnya Pak Jokowi, beliau jadi prajurit sebenar-benarnya. Jadi tidak menempatkan diri menjadi panglima atau justru punya bos yang kedua gitu. Tapi sepenuhnya Pak Prabowo menjadi prajurit Pak Jokowi. A kata Pak Jokowi, A kata Pak Prabowo. Pun ketika Pak Prabowo maju menjadi presiden, Pak Prabowo izin kan ke Pak Jokowi. Karena kalau nggak diizinkan ya Pak Prabowo nggak maju pada saat itu. Gitu. Atau sebelum diizinkan sudah disuruh barangkali. Yang jelas Pak Prabowo izin duluan. Pak Prabowo izin, beliau mau maju. Kalau bahkan beliau sampaikan kalau Bapak nggak izinkan, dia nggak akan maju menjadi presiden. Yaitu ini ya sikap militer ya, masih ada di dalam dirinya Pak Prabowo ya. Kalau kita lihat. Nah kalau PDIP sendiri melihat isu-isu toksik ini bagaimana? Ini kan terlalu banyak orang melempar narasi tapi narasinya kayak sindir-sindiran, tapi sindir kemana lebih bingung nih ya kan? Ya? Karena sebenarnya yang toksik juga banyak di Indonesia. Ya kecuali yang toksik cuma 1-2 gampang kita nunjuknya ya kan. Orang toksik ini banyak toksik ini kan artinya beracun lah kira-kira ya. Ketika dia masuk dia bukannya malah bahu membangun, dia merusak ya. Artinya ya kita nggak tahu lah yang dimaksud siapa, karena nggak sedikit yang begitu. Ada detox juga, ada toksik, ada detox. Ada yang bisa detox, tapi kan repot bos ya kan. Ada masuk toksik, ada detox dulu ya kan, kapan kerjanya nanti. Tapi itu masukan yang bagus, itu saya rasa masukan yang normatif lah ya. Pastinya nggak ada yang mau ada orang toksik gitu ya. Toksik kadang-kadang kan juga mungkin dia loyal bos, mungkin dia loyal, tapi saking loyalnya dia nggak mau orang lain loyal gitu ya kan. Dia maunya dia yang loyal sendirian dan dianggap loyal sendirian kan gitu. Itu ya toksik. Dikhawatirkan juga sudah toksik nggak loyal gitu. Nggak toksik nggak loyal, bego lagi. Jadi tapi bisa lolos masukan itu ya. Itu. Tapi sering-sering kejadian juga Pak itu. Prabowo kan sudah buat koridornya kan integritas ya. Ini saya menyampaikan ini sebagai Ciko Hakim lah ya, tidak mengatasnamakan PDI Perjuangan. Kalau kita bicara soal Prabowo Subianto ini, saya selalu bilang beliau ini insya Allah siap karena kan sudah mempersiapkan diri sekian lama untuk mau jadi presiden bos. Orang yang udah punya target mau jadi presiden dan nggak pernah pura-pura nggak mau kan, iya kan dari dulu, itu artinya dia akan mempersiapkan dirinya dalam artian dalam bacaan, ya kan, dalam pergaulan, dalam cara membaca orang, ya kan, melihat siapa bakal calon menteri gua, ya kan, udah berapa kali kan mencoba bakal calon menteri nggak jadi-jadi nih ya, artinya udah banyak sekali yang dia serap gitu ya. Jadi sebenarnya harusnya gitu, kecuali ada yang toksik ganggu-ganggu itu ya harusnya solid lah harusnya. Harusnya. Ini kan begini ya. Kita agak confused ini ya kalau kita lihat misalnya fungsi ya karena kita presidensial kan. Fungsi DPR kita ini kan sebagai social control terhadap pemerintah kan gitu. Politik kontrol. Jadi ada balancing kan. Nah, kalau ketua umum partai
itu menjadi menteri, ini saya kira itu agak merepotkan ya. Bagaimana ketua umum yang punya anggota harus mengontrol pemerintah, ya kan? Kemudian ketua umumnya sendiri dikontrol juga oleh parlemen yang notabene juga banyak anggotanya, gitu. Itu kira-kira confuse nggak tuh Bung Reni? Kalau saya sih tidak ya Bang. Kenapa begitu ya? Kan komitmen ketika berkoalisi misalnya ya sudah, pilihannya sudah di situ. Artinya pilihannya ya jangan kita di dalam pemerintahan ya jangan teriakin pemerintahan. Kalau mau teriakin pemerintahan itu ya di luar. Saya sederhana, saya dekat dengan Bang Julvan. Kalau kemudian saya nggak setuju dengan Bang Julvan, saya nggak perlu ngomong di sosial media kan Bang. Saya nggak perlu ngomong di di media. Saya cukup datang ke Abang berbisik, Bang, ini nggak bener loh. Yang bener itu begini. Tapi kalau kita jauh, ya kita teriak loh. Teriak itu mana ya? Media, di sosial media dan di DPR. Saya pikir itu hal yang wajar saja. Kalau kita dekat, kita berbisik. Kalau kita jauh, kita teriak. Nah, itu code of conduct menurut saya. Jadi jangan sampai nanti itu tadi yang disebut juga pentingnya loyalitas dan nggak toksik. Kalau Anda di dalam pemerintahan, maka sepenuhnya Anda bertarung di dalam pemerintahan. Sepenuhnya kalau bersepakat dan tidak bersepakat itu di dalam. Misalnya kalau ibarat itu ya kalau nggak bersepakat mau protes di sidang kabinet. Itu udah representatif begitu. Jangan sampai kemudian keluar. Artinya kalau keluar kan itu sama saja sedang membocori kapal yang sedang dipimpin oleh kapten yang bernama Prabowo Subianto. Gitu. Jadi saya kan pengalaman begini. Misalnya kita dulu koalisi pemerintahan Jokowi, kan gitu. Ada menteri yang datang dari anggota koalisi. Tetapi anggota DPR yang satu koalisi dari partai yang lain itu juga keras kadang-kadang mengkritik ya. Dan itu sebenarnya ya tidak boleh terjadi ya. Itu tadi harusnya ya konsistensinya harus ada. Kan konsekuensi kita berpartai itu adalah kita terikat dengan aturan partai, Bang. Kalau mau bebas jangan ikut partai. Saya dari kampus nih, Bang. Saya kampus dulu sebelum saya masuk partai semuanya bagi saya anggota DPR saya kritik semuanya. Kita luar biasa karena kita bebas, punya perspektif, kita merdeka. Namun kemudian ketika kita memilih jalur perjuangan partai politik, maka pilihan kita harus tegak lurus di barisan itu. Itu kan kalau kita semester 1 kuliah di hukum atau politik ada kontrak sosial. Betul, saya kira begitu. Jadi kalau mau berpendapat bebas bukan partai politik tempatnya. Karena ada institusi nih. Seorang Ciko Hakim kan nggak bisa sembarangan ngomong. Kenapa? Karena ada sikap partai. Hari ini misalnya beliau mau bergabung dengan Pak Prabowo, keinginan beliau misalnya. Tapi kan partai belum memutuskan. Kecuali keluar. Kalau janganlah kita butuh juga dia di DPD. Ini contoh saja kan. Jadi jangan sampai orang udah pilihannya berpartai kemudian merasa dirinya bebas kemana aja. Bisa. Abang sekarang bisa bebas, nggak terikat dengan Pak Surya Paloh kan? Dulu kan terikat dengan Pak Surya Paloh, kemanapun Pak Surya Paloh, keputusan Pak Surya Paloh seperti apa, abang harus sami'na wa ata'na. Sekarang kan nggak bisa Pak Surya Paloh ngatur-ngatur abang. Makanya waktu Nasdem itu memutuskan Anies, saya dukung Anies. Tapi kan saya begitu saya di luar Nasdem kan nggak bisa. Iya kan? Kalau nggak setuju keluar dari partai kan keluar. Begitu. Memang harus begitu ambil sikapnya. Bobby dengan Kok jadi jauh? Pak Prabowo punya kucing namanya Bobby. Oh, bukan Bobby. Gimana maksudnya? Bobby itu kayaknya setuju, kayak loyal kalau Bobby. Jadi Bobby sudah berhenti juga dari PDIP kan? Oh, maksudnya Bobby Sumatera Utara. Saya tadi underground. Teman saya Bobby itu. Berhenti itu kan bisa de facto, bisa de jure ya kan. Ya, penting kalau de factonya udah jelas lah ya, sikap-sikapnya udah kita tahu. Tadi udah disampaikan secara gamblang dan jelas. Saya rasa itu bisa juga didengar oleh sebagian pihak. Kita ngomongin yang lain aja. Ini di luar Ibu Mega ya, di luar Ibu Mega dan di luar PDIP. Kalau menurut Bung Ciko, PDIP itu harusnya berkoalisi atau masuk dalam pemerintahan? Sampai hari ini ya. Sampai hari ini kalau saya pikir ya, pribadi dan juga tentu pribadi ini kan juga harus melihat gimana yang bagus untuk PDIP
khususnya untuk elektoral. Kalau kita bicara partai kan elektoral dulu, ya kan. Partai ini nothing kalau dia nggak punya suara. Artinya kita mesti dengar suara-suara di bawah. Sampai hari ini belum nemu suara dari bawah yang mengatakan kita suruh gabung. Jadi rasa-rasanya itu yang lebih tepat. Ya, tapi kembali lagi ya soal sikap partai. Tapi kan kembali lagi terkait dengan apakah dengan tidak bergabung artinya betul-betul anti terhadap pemerintah, saya rasa enggak juga. Kita kan tahu sendirilah di Indonesia ini kan politiknya cair ya kan, bukan artinya 100 kebijakan nanti yang diajukan oleh pemerintahan siapapun itu ya kan, terus oposisinya akan menolak 100%-nya ya kan, enggak. Biasa cair. Dan ini justru menjadi sesuatu yang berharga buat pemerintahan ke depan kalau punya oposisi atau partai yang besar berada di luar pemerintahan yang sifatnya bukan hanya mengkritik ya, tapi memberikan masukan dalam artian solusi-solusi alternatif terhadap masalah yang sama, ya kan? Gitu. Jadi bisa ketemu di tengah. Yang mungkin nggak terpikir dari teman-teman yang berada di koalisi pemerintahan. Nah, ini saya rasa PDI bisa mengambil peran itu dengan sangat baik karena punya pengalaman yang panjang sebagai partai politik, berideologi kuat, ya kan, juga punya kader-kader yang pernah berada di pemerintahan, ya kan, tahu betul bagaimana jalannya roda-roda pemerintahan dan kementerian-kementerian. Dan saya rasa kalau ditanya ke saya akan menjawab seperti itu. Gitu ya, masih menunggu, menunggu akar rumput. Akar rumput, tapi kan ini kan kita tapi saya lihat dari. Mau tanya satu, Ibu Mega kan bilang kita ini sekarang lebih banyak politikus daripada politisi. Politikus itu tikus-tikus kayak itu apa maksudnya ya? Ideologinya cari hidup. Oh gitu. Rent seeker. Ideologi. Pemburu rente. Ideologinya ya itu tadi, kepentingan, cari hidup, ya kan, oportunis, ya, dan hal-hal yang seperti itulah. Ya memang harus banyak dikurangi, tapi saya rasa di setiap partai itu pun ada, kita nggak bisa menampik itu ya. Tapi partai-partai yang bisa menyaring itu sehingga meminimalisir jumlah itu di dalam partainya hanya partai-partai yang punya kepemimpinan yang kuat, satu, tentunya ideologi yang kuat, dan itu saya rasa di PDI Perjuangan maupun Gerindra harus kita akui itu bisa diminimalisir karena punya dua hal tersebut. Ya, jadi memang bisa kita katakan nggak, misalnya partai-partai yang masuk belakangan mau gabung, ini partai-partai politikus nih, bukan politisi. Nggak usah no comment, nggak juga lah. Nggak juga ya. Nggak juga. Semua partai, kalau saya selalu mengatakan semua partai punya karakternya masing-masing. Tapi karakter yang kita miliki di PDI Perjuangan juga kita nggak mau mengatakan karakter kita lebih baik dari yang lain. Kita hanya mau bilang karakter kita baik. Tapi kita nggak berani bilang kita lebih baik dari yang lain, enggak. Tapi kan gini juga Bang Julvan, semua institusi orang per orang itu merespon insentif. Jadi kalau dalam teori ekonomi itu ada istilah people respond incentive. Nah, what's in it for me? Jadi dalam konteks politik Indonesia itu juga teori itu juga berlaku menurut saya. Misalnya gitu, pilihan orang beroposisi atau institusi partai politik berinstitusi dengan bergabung dengan pemerintahan itu ada dua hal. Tentu pertama elektoral politik mereka dalam 5 tahun ke depan. Kedua ya tentu ya mau nggak mau memang faktanya ya alasan ekonomi, politik dan sebagainya. Tapi saya mau mulai dari alasan pertama, elektoral. Coba sebutkan partai-partai yang kemudian memilih bergabung misalnya. Apakah kemudian suara mereka turun? Enggak. Kenapa? Karena nggak ada insentif yang cukup untuk jadi oposisi. Ya, untuk jadi oposisi itu nggak dapat insentif dari voters. Voters kita nggak bisa. Misalnya ya Gerindra itu sudah beroposisi selama 10 tahun. Selama dia berdiri, Gerindra itu oposisi. Baru kemarin 5 tahun kemarin yang kemudian masuk dalam pemerintahan. Justru suara Gerindra naik ketika di dalam pemerintahan. Itu pertama. Kemudian beberapa partai politik, sebutlah P3. P3 di dalam pemerintahan dia turun. Misalnya sekarang makin ada, bahkan ada beberapa Nasdem misalnya nggak pernah beroposisi, naik terus. Padahal ini udah dikritik habis-habisan Pak Jokowinya. Kemudian mana lagi? Beberapa partai PAN misalnya dia naik juga.
Gitu. Jadi voters kita tidak memberikan insentif terhadap pilihan-pilihan kita di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Kenapa? Itu tadi yang disebut Pak Prabowo, politik Indonesia kita, pemilu kita itu costly, Bang. Costly, mahal. Kemudian Messi berantakan, memang iya berantakan. Pak Prabowo menyebutnya Messi, costly, kemudian satu lagi Messi, costly, satu lagi saya lupa. Jadi yang jelas costly ini yang luar biasa. Teman saya masuk jadi caleg habis 24 miliar sampai dengan 30 miliar. Ada yang terpilih, banyak juga yang nggak terpilih. Kenapa? Money politik itu memang masifnya luar biasa. Nah ini jadi Pak Prabowo selalu jadi diskusi beliau ini yang harus dilawan. Artinya orang-orang seperti saya, Pak Prabowo itu terakhir habis pemilu ngomong, untung kamu nggak nyalek kan? Untung nggak nyalek. Beliau nyalek nih, Bang. Nyalek pasti merasakan. Pak Prabowo yang untung kamu nggak nyalek. Kalau nggak habis 20 sampai dengan 30 miliar pun belum tentu terpilih. Ya, banyak. Nah ini masalah di kita kan berarti di politik ini PR kita, PR untuk memperbaiki money politik yang masif ini. Kenapa? Saya terus terang Bang, bagi kami yang aktivis, saya latar belakangnya orang kampus, aktivis. Ini saya kalau dengan teman-teman selalu bilang, ini era di mana politik kita itu era di mana senjakala intelektualisme, senjakala aktivisme. Kenapa? Tapi ini tempat sekarang bagi mereka-mereka yang punya keturunan darah biru dalam tanda kutip, tambah dengan uang cukup. Jadi kayak saya latar belakangnya dosen, latar belakangnya akademisi, ketua umum ormas itu bukan modal yang modal yang mewah di politik Indonesia. Modal mewah di politik Indonesia adalah duit. Ya. Itu faktanya kan. Dan itu terbukti. Makanya kan kalau kita lihat persentase ya, anggota DPR yang setiap periode terpilih, itu kan siklusnya kan di situ-situ aja kan. Ya, kalau yang baru-baru itu masuk ya nggak banyak lah. Kayak Once misalnya, oke lah artis terkenal. Terus apa tuh yang Dewa? Ya, Ahmad Dhani ya kan. Nah, tapi kalau yang lain-lain kan duit juga punya, tapi bisa nggak populer, nggak dikenal. Memang berat lah. Kalau saya ada anggota dewan nggak pernah ngomong sama sekali terpilih loh. Terpilih. Ada banyak. Kalau nggak pernah ngomong nggak apa-apa, nggak pernah datang. Itu dia. Once salah satu fenomena, dia sahabat saya juga. Dia bahkan menolak ngomong. Iya. Waktu kampanye. Tapi nyanyi. Dia nggak mau ngomong, tapi dia mau nyanyi. Dia benar, itu sama menolak gitu. Dia menolak ngomong tapi nyanyi. Yang tragis kan sebenarnya apa yang kejadian di Nasdem ya. Yang terpilih harus mundur. Dan kemudian yang lain yang naik kan. Itu ada 2 dapil itu kan. Baik dapil Madura ataupun dapil NTT. Itu kan bupatinya saya telepon. Selamat ya, istrinya jadi anggota DPR. Saya bilang, oh nggak bisa Bang disuruh mundur. Kenapa? Karena ada DPP yang mau jadi Victor kan. Itu NTT. Nah, kalau ini kan Willy. Madura. Nah, jadi biasalah ya. Dan itu kan otoritas partai dan kemudian KPU dan MK-nya setuju ya nggak ada masalah. Boleh saja gitu, tapi kan kembali lagi kita kadang-kadang kan berdebat soal etika segala macam, ya kan? Etika itu kalau menyangkut orang, menyangkut kita itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah, ya kan? Kalau kata orang Padang, iyo kan di awak, lalu kan diurang. Ya. Insentif tadi tuh, what's in it for me? Kalau ada buat guanya ya udahlah, kita lupain gitu. Ya itu artinya betul-betul pragmatisme yang sesungguhnya, ya kan? Tapi kalau saya boleh mengatakan sebenarnya kan bukan sistem yang salah. Iya. Karena manusianya nggak sama dengan kayak orang punya smartphone tapi dia nggak smart gitu. Iya kan? Bukan smartphone yang salah gitu. Orangnya kalau dia memang nggak beretika moral, dia menggunakan ini untuk hal-hal yang buruk gitu. Nah, ini yang memang harus dirubah. Tapi termasuk menurut saya undang-undang yang membolehkan orang terpilih itu menyerahkan
posisi keanggotaan DPR-nya kepada yang lain, itu harus dihapus, itu nggak boleh. Iya kan? Atau ya sekaligus saja kalau udah kayak gitu ya tertutup. Iya. Ya kan itu kan pilihannya. Kalau ternyata prakteknya kemudian seperti itu, ya kan sudah ada apa namanya saran presidennya kan banyak. Kenapa nggak tertutup aja, udah partai saja yang menentukan gitu. Masing-masing apa. Kalau mau apa ya proses pertarungannya di partai untuk maju. Misal bila perlu ya setiap nggak usah banyak-banyak kan Bang yang dicalonkan, misalnya untuk Sumatera Utara cukup dari partai ini 2 orang calonnya misalnya sebagainya. Dan saya pikir itu lebih menekan praktek money politik gitu. Ya lebih mudah juga buat partai kan, enggak sebenarnya kan yang minta tertutup kemarin PDIP ya. PDIP ya paling kencang itu minta. Mas Hasto ngomong di sini nih. Ya kan? Langsung kita kasih judul itu bahwa PDIP minta tertutup. Tapi kan 8 partai lain ya, 9 ya. 9 partai lain nggak setuju. Mungkin nggak setujunya pada periode ini, ya. Mungkin yang akan datang tuh setuju. Setelah lihat begitu banyak problem ya. Terus bisa nanti 91 setuju. Satu itu, kedua mungkin masalah presidensial threshold juga itu kan harus ada dialog atau pembahasan yang serius ya. Ya tahun besok kan 2029 tidak ada parliament threshold. Ya tapi presidensial threshold masih ada. Itu saya kira diturunkan aja lah, dipermudah ya, jangan sampai dulu kan kalau nggak salah nggak sampai 20% kan. Nah, itu saya kira ke depan itu harus diselesaikan semua ya, bukan kita. Saya tadi mau bilang kita ini siapa kan? Tapi terus terang Bang Julpan, jadi Pak Prabowo sangat terbuka dengan diskursus perbaikan kualitas demokrasi, karena itu yang selalu jadi bahasan Pak Prabowo ketika bicara prosedural pemilu kita yang berantakan, Messi itu memang harus diperbaiki. Termasuk tadi terkait dengan beberapa aturan, juga jadi concern beliau itu adalah itu tadi yang mahal tadi, money politik dan sebagainya. Jadi memang faktanya ya pertarungannya jadi tidak seimbang begitu. Jadi pertarungan banyak-banyakan uang gitu jadi. Dan nggak sehat lah. Nggak sehat, sangat nggak sehat. Dan untuk membangun bangsa dan negara seperti itu kan jadi sebenarnya jadi underdog ya. Masa kita bangun dengan uang kan? Harus kan bangun dengan pikiran dan kerja ya. Uang supportnya kan kita butuhkan gitu. Jadi semangat untuk antara Ibu Mega ketemu dengan Prabowo gimana? Tadi Ciko sih sudah ngomong. Oh kalau Pak Prabowo jangankan sekarang, sebelum Pilpres saja Pak Prabowo sudah menyampaikan ingin bertemu dengan Ibu Megawati. Apalagi sekarang juga hal yang sama beliau sampaikan. Jadi ini menurut saya tinggal menunggu waktu saja. Mungkin secara psikologis Bu Megawati sedang menunggu PT-UN dan segala macam, dan terus terang Pak Prabowo menghormati sikap politik seperti itu. Yang jelas kan Bu Megawati dengan Pak Prabowo ini kan punya cara komunikasi yang khas begitu, karena mereka sudah banyak udah banyak berjuang bersama-sama di arena politik ketika bersama, ketika enggak partai lain. Betul. Toh kan sudah ada komunikasi antara ketua harian dengan Mbak Puan, bahkan sebelumnya ada komunikasi antara Mas Rosan dengan Bu Megawati dan Mbak Puan, dan semuanya sudah disampaikan kepada Pak Prabowo. Pun demikian juga disampaikan ke Bu Megawati. Ya ini kalau mungkin tipenya aja ya, type kepemimpinan ya. Ada orang kan kadang-kadang kenapa sih nggak cepat-cepat. Nah, sisi lain kan orang menghormati masing-masing ini menghormati problem yang ada di dalam internal mereka kan, apa yang harus dilakukan. Nah ini kadang-kadang yang memang tidak bisa dipahami oleh publik. Publik mau cepat tapi dia nggak tahu nih problem ini kan ada nih. Ya kan mereka ini tidak berdiri sendiri. Betul. Mereka harus mengelola konstituen. Misal Bu Megawati kita pahami beliau juga harus mengelola konstituen. Kemudian benar. Pak Prabowo pun demikian. Jadi
pada waktu yang tepat saya berkeyakinan beliau berdua akan ketemu. Dan sebenarnya antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega kan nggak ada sekat, nggak ada hambatan. Kecuali Ibu Mega dengan Pak Jokowi, itu memang harus ada yang perlu diselesaikan. Itu abang tanya ke beliau. Saya nggak tahu. Nah, terus kemudian Prabowo dengan Ibu Mega dengan SBY misalnya. Nah, ini gimana nih? Aduh, ini kalau Bung Ciko ini kalau ngomong soal hubungan Bu Mega dengan Jokowi ini. Kalau dengan Jokowi itu tadi sebenarnya kan sama jawabannya seperti yang disampaikan oleh Daniel. Ada selain perasaan Ibu Mega sendiri sebagai seorang pribadi, tapi kan ada perasaan-perasaan sekelilingnya. Sekelilingnya ini luas nih, bukan ring 1, bukan ring 2, bukan ring 3. Sekeliling itu konstituen, para pendukung, ya kan, simpatisan partai. Jadi memang agak tidak yang dikatakan tadi, tidak sesederhana itu. Itu aja lah sampai di situ. Kalau soal perasaan Bu Mega yang paling tahu lah Ibu Mega sendiri. Tapi kan kita bisa melihat apa yang telah terjadi, apa yang dilakukan oleh, ya kan, hubungannya bagaimana bisa sampai menjauh yang tadinya dekat. Nah, itu yang bisa dinilai lah. Kalau soal Presidential Club gimana? Presidential Club udah pernah dibahas juga. Pada prinsipnya gini, buat kami di PDI Perjuangan tidak ada urgensi untuk melembagakan sebuah klub yang namanya Presidential Club, karena kita kan juga itu tadi dikatakan kalau mau ada silaturahmi silakan saling undang, tapi kan itu tadi juga disampaikan ada mungkin keengganan antar 1 dan 2 mantan presiden ingin untuk bertemu, apakah bisa dipaksakan dalam suatu forum yang dilembagakan, kan enggak juga kan, artinya kan kalau bisa sampai dipaksakan namanya bukan silaturahmi, namanya kerja. Lu kerja di sini, lu harus datang kan, gitu ya. Kan susah juga kan. Ini kan kita bicara soal presiden-presiden ya. Bahkan kita sekarang udah nggak zaman lagi menyebut mantan presiden sebenarnya kan, presiden keberapa dan keberapa. Jadi saya rasa urgensinya nggak ada dan silaturahmi itu memang udah menjadi hal yang biasa-biasa saja. Silakan bisa ketemu. Bahkan kalau dilembagakan, menurut saya ke depan itu bisa menimbulkan kecemburuan politik dari partai-partai yang belum pernah punya presiden. Loh benar, itu bisa jadi masalah gitu, ya kan? Golkar belum punya juga. Apa kelebihannya dia lu minta pendapat dia kan? Bobot ketua umum saya kan dengan suara yang lebih banyak di parlemen mestinya lebih berbobot dari seorang. Jadi, itu menimbulkan masalah baru. Mungkin saya minta tanggapannya tentang Presidential Club. Ini memang gagasannya Pak Prabowo ya? Jadi memang ini berulang kali keinginan Pak Prabowo itu untuk membangun hubungan yang guyup antar presiden. Visinya adalah cancel culture itu harus dihentikan. Cancel culture itu kan setiap berganti rejim, seolah program rejim yang sebelumnya atau warisan kepemimpinan yang sebelumnya itu dinolkan. Mulai baru. Itu selalu gitu. Nah, itu yang dimaksud cancel culture itu harus kita hilangkan dan ada kesinambungan. Salah satu upaya kesinambungan itu adalah ada komunikasi yang baik antar para presiden sebelumnya. Sekarang ini kan yang masih ada bersama kita ya Ibu Megawati, Pak SBY, Pak Jokowi insya Allah nanti, dan Pak Prabowo, mereka harus sering berkomunikasi. Nah, kemudian saya muncul istilahnya Presidential Club. Sebenarnya tidak ada upaya untuk menginstitusionalisasikan atau memformalkan, nggak ada sama sekali. Jadi itu ya di Amerika juga Presidential Club itu nggak dilembagakan kok. Jadi cuma ada silaturahim rutin lah gitu. Kemudian nanti berbagi tugas, ada yang diberikan tugas. Pun misalnya di Afrika Selatan, Nelson Mandela, The Elders, kemudian Club de Madrid di Spanyol, bahkan lebih luas kan, mereka melibatkan mantan wakil presiden dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya ini adalah istilah yang digunakan untuk wadah silaturahim. Jadi misalnya kita 3 politisi nyebut politisi club gitu ya, hal yang begitu saja. Nah, semangatnya adalah keguyuban, persatuan, itu yang paling penting. Kemudian kedua, ini kan bisa jadi role model, Bang. Role model bahwasannya para pemimpin-pemimpin kita ini walaupun berbeda sikap politik, tapi mereka bisa guyup. Itu secara simbolik. Oh iya, sebenarnya kan ketika beliau-beliau ini sudah menjadi presiden,
sebenarnya kearifan beliau-beliau itu kepentingannya sudah melebihi dari sekedar kepentingan partai politiknya. Tapi udah bicara tentang bangsa, bukan Bu Megawati kan bukan lagi bicara tentang PDIP ansih. Atau Pak SBY juga tidak bicara tentang Demokrat ansih. Pun demikian dengan Pak Prabowo maupun Pak Jokowi. Jadi ketika beliau-beliau ini berkumpul, sering bertemu, mereka sudah bisa bicara hal-hal yang lebih luas. Nah, kan ada orang juga bilang, oh ya nanti bertabrakan dengan Watimpres, dengan misalnya dulu ada DPA segala macam. Itu hal yang berbeda karena kalau Watimpres kan siapapun bisa di situ asal ditunjuk oleh presiden. Kalau yang namanya presidensial club dalam tanda kutip ini mantan-mantan presiden yang pengalaman mereka itu pasti berbeda dengan orang-orang lain. Nah, sehingga ini jadi eksklusif dan jadi simbolik, tapi dia substantif juga karena bisa tadi menghilangkan cancel culture, Bang. Itu yang paling penting menurut saya. Ya, jadi nanti kan bisa diatur. Namanya silaturahim Bisa diatur, mungkin nanti ketemu bertiga. Pak Prabowo, Pak Jokowi, Pak SBY. Nanti bertiga lagi kan, tanpa Pak Jokowi, Ibu Mega. Betul, saya yakin Pak gini, Bang. Orang nggak mungkin akan terjadi. Mereka lupa. Pak Prabowo ini seringkali menjadi pimpinan Mission of Impossible, operasi Mission Impossible. Orang bilang Pak Prabowo nggak mungkin jadi presiden, udah kalah 3 kali. Pak Prabowo jadi presiden, Bang. Dulu ketika di Kopassus nggak mungkin kita bisa sampai ke Mount Everest, Pak Prabowo sampai. Nggak mungkin. Pak Prabowo itu seringkali disampaikan hal-hal pesimisme seperti itu. Saya yakin Pak Prabowo bisa menyambungkan semua mantan-mantan presiden ini. Kita lihat saja nanti. Dan saya nggak tahu memang kelebihannya Pak Prabowo salah satunya itu menyambungkan semua benang-benang yang putus. Jangan lupa lah Bang, gimana Pak Wiranto bisa bersama-sama sekarang, Pak Agung Gumelar, semua tokoh-tokoh jenderal yang tadinya berseberangan dengan Pak Prabowo, sekarang semuanya bareng, bisa duduk bareng, diskusi bareng, berpikir bareng-bareng. Dan saya yakin Bu Megawati, Pak Jokowi, Pak SBY, dan Pak Prabowo akan bisa duduk bareng. Oke, terima kasih. Thank you. Terima kasih Bang Hakim, Daniel. Kita ngobrol lagi panjang lagi nanti ya. Siap. Ini nampaknya karena suasana waktu yang memang membatasi kita. Saya yakin kita bisa ketemu lagi. Ya kita ngobrol. Mungkin kan pasti banyak isu-isu yang berkembang ke depan ya. Nanti kita undang kawan-kawan lain bareng-bareng untuk kita ngobrol sama-sama ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang, thank you.